Nanti dalam ibadat yang lain juga disyaratkan suci, tetapi bukan lagi suci fisik, melainkan suci batin. Maka ketika ada perintah menunaikan zakat, zakat itu diwajibkan dari harta-harta yang suci. Tidak ada kewajiban zakat dari harta yang bersumber dari yang haram. Misalnya agen sabu-sabu itu nggak pernah dihitung nisab dan tidak wajib zakat. Karena kalau sabu-sabu disucikan itu secara harfiah dalam bahasa Aceh seperti urang rangke. Cuma bahasa Aceh itu agak sedikit bermajas. Yang dimasuk bukan e-nya, tetapi tempat keluarnya. Tapi kalau secara harfiah yang namanya tinja, feses dalam bahasa kami dicentuh, itu nggak bisa dibasuh, tetap najis, tidak akan suci karena dia najis. Seperti orang yang mengupas buah kol, kebuli, tapi anak soal limau kulit penuh. Itu dasarnya. Maka tidak wajib zakat dari harta-harta yang sumbernya haram. Nauzubillah. Ada agen prostitusi, mucikari bahasanya. Karena banyak pelanggan masuk, kaya, saking kayanya sampai nisab katanya. Tidak wajib zakat. Kenapa? Karena Allah melalui Rasulnya telah menyatakan, Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah itu baik, tidak menerima kecuali dari yang baik-baik. Maka diingatkan oleh Allah dalam surat Al-Baqarah, wala tayammamul khabitha minhu tunfiqunahu walastum biakhirihi illa an tughmidu. Ketika berinfak dari harta kalian, janganlah secara sengaja kalian mencari harta-harta yang khabis, yang busuk. Walastum biakhirihi, sedangkan kalian sendiri tidak bersedia mengambilnya. Illa an tughmidu fi, kecuali dengan cara memejamkan mata, nyandumbruk makanan yang akan kita sedekahkan, kita sendiri tidak bersedia lagi untuk mengkonsumsi, bahkan untuk mengambil. Kalaupun terpaksa, maka matanya harus dipejamkan, nyandum luar. Kata Allah, jangan begitu. Dianjurkan untuk memberi dari harta yang paling kita cintai. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian tidak akan mencapai derajat takwa sehingga kalian berinfak dari harta yang paling kalian cinta. Konon dalam riwayat, ketika ayat ini turun, sebagaimana tradisi para sahabat, mereka berlomba-lomba untuk menjadi orang yang paling dahulu mengamalkan ayat. Salah seorang di antara yang mendengarkan ayat ini, Abdullah bin Umar, pulang ke rumahnya. Beliau kira-kira, apa harta saya yang paling saya cintai? Maka teringatlah beliau, ada sepetak kebun kurma di Madinah yang rindang, yang di tengah-tengahnya itu mengalir sungai, ya, seperti Bung Aceh lah. Di sebelah sini ada kurma, sebelah sana ada. Beliau bayangkan, kebun itu yang akan saya sedekahkan. Tapi ketika beliau lanjutkan penerawangan, teringat lagi, setiap kali akan pergi ke kebun tersebut, saya menunggang seekor kuda, yang justru kuda ini rasanya lebih saya cintai daripada kebun tersebut. Kalau begitu nggak jadi, biar kuda ini saja yang saya infakkan. Sebab di antara kuda-kuda itu umrun ni'am, mungkin bagi kita harga lembu, unta, kuda sekitar 20 juta. Tapi ada kuda dan unta tertentu yang harganya itu sama dengan harga Ferrari.
sehari-hari saya pakai. Kuda jingkrak dari. Maka kalau di media sosial, di internet diperlihatkan ada parkiran kendaraan mewah di Dubai itu, slot-slotnya Ferrari, Porsche dan seterusnya. Ternyata ada slot khusus untuk unta. Yakinlah harga unta itu lebih mahal daripada kendaraan-kendaraan yang ada di sampingnya. Itu umurnya mahal. Dan itu yang dulu ditawarkan oleh orang Quraisy kepada siapapun yang mampu menangkap Muhammad hidup atau mati, disediakan hadiah 100 ekor unta yang seperti ini. 100 ekor unta, itu luar biasa. Maka teringat, sepertinya kuda itu lebih saya cintai. Maka tetaplah hati beliau, kudanya diceritakan. Ketika sudah berketetapan hati demikian, tiba-tiba datanglah budak perempuan beliau mengantarkan minuman di tengah siang hari yang terik tersebut. Begitu melihat budak perempuan ini, berbalik lagi pemikirannya. Rasanya daripada kebun dan unta itu, saya lebih mencintai budak perempuan ini. Beliau sudah rencanakan untuk dijadikan sebagai selir, sebagai istri dalam hukum milkuliah. Kalau harus diundi antara ketiga objek tersebut, saya lebih memilih budak perempuan ini. Begitu sampai pada kesimpulan, sebelum berubah pemikiran lagi, beliau panggillah budaknya yang laki-laki, seorang lagi. Ditantang kepada budak ini, kamu bersediakah melakukan sebuah pekerjaan? Dijawab oleh budak ini, kehidupan saya memang untuk melayani apapun keinginan Anda, wahai Tuhan. Maka kata Ibrahim, aku perintahkan engkau untuk melakukan sebuah pekerjaan yang bila engkau mau melakukannya, engkau aku merdekakan. Apa tugas itu, wahai Tuhan? Engkau nikahi budak perempuan ini. Kalau lagi tampang pendek, engkau nikahi budak perempuan ini. Dan Pak ada beribah, ibu beribu. Maka langsung diterima, dua-duanya dimerdekakan. Sampailah beliau pada ayat, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian tidak akan mencapai derajat takwa sampai bersedia untuk berinfak dari harta yang paling kalian cinta. Sedangkan kita saat berangkat dari rumah ada uang 10.000, tapi sudah usaha untuk berbelanja harus ditukar ke BI. Kita berpikir daripada tajak apa BI, tajak apa masjid, kadang cip kedukaan. Tajuk bank kita di BI nya, tajuk bank pulang di BI. Jadi sedekah istriku sambil tukar uang. Jadi niat sedekah bukan karena sedekah, tapi karena uang itu sudah tidak laku, maka diniatkan sedekah. Walastum bi'akhirihi illa antum mirufih. Kalian sendiri tidak bersedia mengambilnya kecuali dengan meminjamkan barang. Maka ada syarat bersuci. Sebagaimana kita jelaskan pada pertemuan yang lalu, syarat bersuci itu yang pertama adalah tersedianya air yang mutlak. Apakah untuk mandi wajib dan mandi sunat, ataukah untuk wudu? Wudu tidak disifatkan wudu wajib dan wudu sunat, karena wudu bukan ibadah yang maqsudah. Wudu itu adalah wasifah, tujuannya untuk salat, maka kita berwudu. Tujuannya untuk i'tikaf, maka kita berwudu. Tujuannya untuk menyentuh mushaf, maka kita berwudu. Maka tidak dibagi tingkatan kepada wajib dan sunat. Derajatnya itu disesuaikan dengan derajat ibadat yang akan kita lakukan. Kalau kita akan sholat isya sebentar lagi, karena sholat isya itu wajib, maka wudu hukumnya menjadi wajib. Ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Karena berwudu menjadi wajib untuk sholat isya, maka menyediakan air untuk wudu pun menjadi wajib. Maka wajiblah diadakan perusahaan daerah air wudu, bukan air minum. Air wudu
Maka dulu orang tua kita enggak buat PDAM, mereka buat wadu. Kenapa wadu? Karena dalam bahasa Arab wudu dibaca dengan baris dhammah pada waw. Wudu itu proses mensucikan badan dari hadas kecil. Sedangkan wudu bila dibaca dengan baris fathah pada wawnya menjadi wudu, itu adalah air yang dipakai untuk berwudu. Maka ketika dulu orang tua kita sumber ekonomi mereka dari pertanian, dihadirkanlah parit-parit dan selokan-selokan. Belum ada namanya irigasi pada waktu itu. Dan rata-rata masjid dibangun di dekat saluran air. Coba perhatikan masjid Indrapuri, Babenegro, Masjid Raya Babenegro Rahman, Babenegro. Kenapa? Orang berwudu dari sumber air tersebut. Supaya sumber air ini pasokannya terjaga, maka dibuatlah tempat menampungnya disebut wudu. Lalu dalam bahasa Indonesia menjadi wadi, tempat pasokan air untuk orang berwudu. Maka masjid ini pun dibangun di dekat Kurung Aceh. Kenapa? Antisipasi apabila PDAM hanya keluar angin saja, kita siap-siap ke sungai. Kan harinya Pak. Tahu harinya Pak. Ya, jadi bila nanti saat kita berwudu ternyata pasokan air berhenti, maka siap-siap berenang. Nah, ini dari dulu tetap aliran air. Cuma kadang-kadang ada parit itu yang kecil, sedangkan untuk bersuci air itu mesti air mutlak, dan parit itu multifungsi, pembuangan juga bisa. Tuh ditenan, tuh ditenan. Sekarang bertambah lagi, buang sampah juga bisa. Ini masalah orang Aceh, buang sampah ke sungai. Jauh-jauh dari Cudkekung ke Batan Cairi untuk yang bau-bau. Nah, tapi saya tidak termasuk. Belum sempat saya foto. Saya senang foto-foto yang aneh-aneh. Ini ada beberapa foto yang belum saya upload. Upload itu bahasa Inggris, belum saya unggah di media sosial. Seolah-olah sungai itu tempat buang sampah. Maka di Cekeng itu ada saluran irigasi proyek Aceh yang oleh warga masyarakat dipakai untuk berbagai keperluan. Mencuci sudah positif. Ketika air sedang penuh, mereka mencuci. Dan untuk anak-anak itu menjadi kolam renang pribadi. Tinggal disekat saja pasang jaring agar tidak hanyut. Karena kalau hanyut di situ ke kurang area apa mereka ke Palunaga. Dan juga sebagian untuk berwudu. Timbullah masalah karena tradisi kita membuang sampah ke sungai tidak terkecuali sampah dalam bentuk bangkai binatang. Manok mati, itik mati, kameng mati, ruk bakbui mati. Dalam saluran irigasi itu juga. Kalau dia hanyut dengan air, tidak terlalu bermasalah. Kenapa? Air yang di depannya suci, yang di belakangnya suci. Yang mengalir bersama dengan najis itu yang disebut najis. Dalam bahasa fikih disebut jiryah, satu aliran. Bukan satu mazhab, satu aliran. Masalah karena bangkai ini tidak pandai berenang, kadang-kadang tersangkut. Misalnya tersangkut di jet turun. Saya yang buang bangkai tersangkut tapi tempat itu. Semua air yang akan dapat bersentuhan dengan bangkai itu. Maka semua air yang di depan itu menjadi aliran yang bernajis. Maka saat orang yang di depan aliran sungai itu berwudu dari air tersebut, saya yang menanggung dosanya karena mencemari air mereka berwudu dengan najis yang saya buang ke dalam sungai. Maka tengok mawawai lakuti alam. Ini persoalan sederhana yang luput dari perhatian kita. Itu baru di sungai, belum lagi di jalan. Di beberapa tempat, karena memang di negeri kita ini kita pahami bahasa secara harfiah.
pemerintah setiap tahun mengalokasikan dana untuk peningkatan jalan. Maka alhamdulillah jalan itu setiap tahun benar-benar meningkat secara harfiah. 10 cm, 15 cm per tahun meningkat. 15 cm per tahun. Banyak rumah-rumah yang dibangun 10-20 tahun yang lalu. Kalau dulu mereka mau keluar, mereka turun ke jalan. Sama seperti dulu mahasiswa mau demo, mereka turun ke jalan. Tapi setelah sekian tahun, mereka tidak bisa turun ke jalan. Mereka naik ke jalan. Naik ke jalan, karena jalan sudah tinggi. Ada yang jadi pula kontraktor yang naik secara harga. Bayangkan di Eropa itu bangunan abad ke-15 dari dulu sampai sekarang masih sama ukurannya dengan jalan. Kenapa? Bukan tidak pernah diperbaiki jalan, tapi jalan sebelum diperbaiki digeruk lebih dahulu. Sedangkan di Aceh, ketika jalan diperbaiki, digeruk juga lebih dahulu di sungai. Sungainya digeruk untuk menimbun jalan, maka naiklah jalan, terbenamlah rumah. Orang-orang yang membangun rumah dan toko berikutnya berpikir untuk 50 tahun ke depan jangan terbenam, maka dibuatlah fondasi lebih tinggi, maka naiklah pelan-pelan. Apa yang terjadi? Mereka yang tinggal di toko ruko tersebut punya kendaraan, mobil, sepeda motor, atau kereta angin. Itangin kita orang Aceh. Dicuci. Ketika dicuci tidak ada air mengalir di jalan. Lewat orang yang mau sholat, air ini kadang bernajis. Percikan-percikannya itu mengenai pakaian mereka. Mereka sholat dengan pakaian yang bernajis, dan najis itu disebabkan oleh ulah. Maka bayangkan ada satu orang cuci mobil, ketika mobilnya bersih menyebabkan banyak mobil orang lain menjadi kotor. Tidak menyala, dan itu tidak pernah ada yang mengurus karena semuanya sudah mentumpuk. Aneh yang ini PR bagi kita. Maka mudah-mudahan kita tidak menjadi bahagian dari pelaku kezaliman tersebut. Ini tentang air yang suci dan mensucikan. Maka oleh orang tua kita dulu dibuat waduk untuk penampungan air wudhu. Ada air bersumber dari 7 tempat, 3 dari atas, 4 dari bawah. Dalam bahasa para ulama disebut ma nazala minas sama au naba'a minal ardh, air yang turun dari arah langit atau terpancar dari bumi. Ada air hujan, salju, dan embun. Air hujan, embun, dan salju. Tidak ada salju di tempat kita. Yang dari bumi, sungai, laut, sumur, dan mata air harus terpancar. Tidak boleh yang keluar dari bumi dengan proses resapan. Air kelapa tidak terpancar, dia meresap melalui akar tanaman. Tidak sah suci walaupun airnya suci, selama tidak terjadi perubahan pada hukum. Perubahan yang pertama namanya musyammas. Musyammas status airnya tetap mutlak suci dan mensucikan, tetapi makruh digunakan pada badan. Luar biasanya para ulama menyebutkan makruhun tibbiyan, makruh berdasarkan analisa kedokteran. Artinya sejak dari kitab-kitab ini dulu ditulis, para ulama sudah mengadopsi saran dan nasihat para dokter sebagai pertimbangan syariat. Apa kata dokter? Kalau air ditampung dalam wadah yang berkarat, bukan yang stainless, dalam besi, dalam seng, dalam drum, ketika dipanaskan oleh terik matahari sampai pada suhu tertentu, partikel-partikel karat tersebut melebur ke dalam air.
saat disiramkan ke badan, ke kulit, menyebabkan partikel karat ini, konon menurut katanya, benar atau salah nanti kita tanyakan kepada ahlinya, menyumbat pori-pori dan itu bisa menyebabkan penyakit kulit. Maka makruhun tibbiyan, tapi tidak masalah kalau untuk mensucikan pakaian. Baju bernajis siram dengan air musyammas, tidak masalah, suci dan mensucikan. Maka makruh. Ditambahkan kiasnya, sebagaimana air yang sangat panas makruh, maka demikian pula air yang sangat sejuk makruh. Karena itu juga mendatangkan mudarat dari sisi ilmu kedokteran. Dulu waktu saya masih kuliah di Al-Azhar, ada kawan-kawan Afrika, mereka ini hobi main bola, adanya benar. Cuma mereka sudah pernah juara dunia Kamerun. Kita baru pernah masuk babak semifinal Piala Dunia waktu dijajah oleh Belanda. Andai kata Belanda tidak cepat-cepat berangkat, insya Allah kita pernah ikut Belanda. Nyuruh Mawai tidak boleh Belanda. Chile keluar dari Belanda. Jadi suatu hari di musim dingin, mereka ini berhenti dari main bola itu dengan kumandang azan maghrib. Maka lari-lari pulang ke asrama, mandi. Sayangnya di asrama kami ini karena bangunan lama tidak tersedia mesin pemanas air. Dalam bahasa kami di Cekul disebut heater, mesin pemanas air. Airnya air sejuk begitu saja. Maka masuk ke kamar mandi. Airnya model siram dari atas, shower namanya. Shower itu turunnya seperti air hujan. Gak perlu repot-repot. Kalau nggak ada shower di rumah, pakai keran biasa, cok pada ditarik dangdang ya. Tahan shower sih. Mandi. Apa yang terjadi? Ini orang sedang antri di luar untuk bersuci, mau ke masjid. Ternyata dia lama keluar. Jarang-jarang ada yang mandi berlama-lama di musim dingin. Ini macam penyakitnya. Ini 5 menit nggak keluar, 10 menit nggak keluar, 15 menit nggak keluar. Akhirnya sepakat untuk mendobrak pintu karena dipanggil nggak dijawab. Ternyata sudah lupa bernapas. Berpulang rahmatullah, meninggal dunia. Kenapa? Karena sedang panas badan, mandi dengan air yang sangat dingin. Mandi. Maka suhu tubuh kita tersebut harus di atas 20 sekian derajat. Kalau di bawah 20 derajat, itu berarti mayat hidup. Makanya untung sekarang ini diperiksa suhu lebih. Tidak boleh lebih dari 28 dan tidak boleh kurang daripada 24. Jadi minyak 24 patut dicurigai ini vampir. Suhunya dingin. Makruhun tibbiyan. Menariknya tentang tibbiyan tadi. Apa menariknya? Sekarang ada sebuah saran dokter, tapi karena menentang selera kita, maka saran dokter itu jangankan oleh orang awam, bahkan oleh orang alim pun tidak diterima. Yaitu merokok makruhun tibbiyan. Maka saya tantang murid-murid di pesantren yang memang sudah kecanduan rokok. Saya izinkan kalian merokok dengan syarat, tolong cari seorang dokter spesialis yang bisa memberikan rekomendasi memang kamu baik merokok. Cimita dokter itu surat keterangan khusus muridnya Ustaz payah di rokok karena gak rokok. Kalau ada saya izinkan kamu merokok. Sekalipun kepada dokter ahli hisab tetap diakui bahwa merokok itu tidak baik. Maka di Mesir tahun 2002 ketika muftinya Darul Iftah dijabat oleh Syekh Ahmad Farid Qasim, beliau keluarkan 2 fatwa yang kontroversial versi pemerintah. Kontroversial karena memang sial bahaya. Maka di negeri kita banyak ketidakbaikan karena berujung sial. Ekonomi kita potensial, sistem pemerintahan kita presidensial. Jadi banyak sialnya. Maka ekonomi nggak maju karena memang potensial.
potensial. Semua barang dikomersial. Dikomersial. Setiap orang pasti punya inisial. Inisial itu sial. Mana yang paham? Mantung sial. Belum dari kebak potensial dengan presidensial. Jadi oleh beliau dikeluarkan fatwa. Fatwa pertama bahwa bom bunuh diri di Palestina, di Israel pada waktu itu pelakunya mendapatkan pahala syahid, istishhad. Khusus di Palestina, tidak berlaku di daerah lain. Karena saat itu Palestina tidak punya senjata untuk berperang dengan Israel. Kalau mereka bawa pisau, maka dibuat parameter dalam batasan tertentu. Bila lagatnya mencurigakan, senjata Israel sampai ke mereka, senjata mereka nggak sampai ke Israel. Maka akhirnya yang ada satu-satunya senjata, pasang bom di badan, berjalan ke pos-pos pemeriksaan, ledakan, baru mati tentara Israel. Jadi karena hanya itu senjata, difatwakan itu mendapatkan pahala syahid. Tapi sekarang fatwa itu tidak berlaku karena orang Palestina sudah mampu menciptakan rudal Hamas. Kemudian yang kedua, fatwanya merokok itu haram. Itu di Mesir dan itu berlaku di seluruh Mesir, istimewanya pada Wizaratul Awqaf, Kementerian Agama. Pegawainya tidak boleh merokok. Kalau merokok maka di PHK. Nah, di Indonesia organisasi Muhammadiyah sudah tegas menyatakan merokok itu haram. Bagi kawan-kawan Muhammadiyah yang hobi merokok, untuk merokok mereka keluar dari Muhammadiyah. Nanti masuk lagi. Di NU merokok sunat. Jadi karena sunat sampai dibuat merek rokok namanya rokok NU. Maka kalau ingin melihat orang alim itu apakah alirannya NU atau Muhammadiyah, coba lihat merokok atau tidak. Tapi belum tentu semua yang tidak merokok Muhammadiyah. Karena yang sedang bicara ini tidak merokok juga. Tapi yang jelas aswabihi. Semi aswaja semi wahabi. Dia aswaja ditolak, wahabi tidak diterima. Kemudian oleh Majelis Ulama Indonesia menyatakan bahwa merokok itu haram. Berlakulah peraturan itu untuk anggota MUI. Anggota MUI tidak boleh merokok. Di Aceh nggak merokok kan? Di Aceh tidak ada MUI, yang ada MPU. Anggota MPU tidak berlaku karena hanya berlaku untuk nomenklatur MUI. Yang punya di Aceh tidak berlaku. Yang kenyataan oleh nomenklaturnya itu diubah dari Majelis Ulama Indonesia menjadi Majelis Permusyawaratan Ulama. Tapi apapun kesimpulannya, yang pasti dokter menyatakan bahwa itu tidak baik. Jangan dulu berbicara dari hukum halal atau haram. Dari hukum etika saja sudah salah. Saya sebagai suami, kalau datang ke tempat acara disediakan nasi kotak, saya jarang makan kotak. Saya bawa pulang ke rumah. Ada istri, ada anak-anak. Kebahagiaan kita sebagai suami saat melihat lelah kita itu dinikmati oleh istri dan anak-anak. Apalagi kalau dinikmati oleh istri orang lain. Yang dipakai oleh anak. Seharusnya demikian. Kita bekerja mencari nafkah, bawa pulang ke rumah, dinikmati oleh istri dan anak-anak. Suami yang tidak baik, kalaupun dia tidak bawa pulang, dia akan rahasiakan. Dia makan enak di luar, tapi bekasnya itu dihilangkan agar tidak diketahui. Menyewa baju boleh, baju jengkol. Suami yang jahat, dia bawa pulang makanan ke rumah, dia makan di depan istri dan anak-anak. Begitu istri dan anaknya minta, itu suami yang jahat. Kalau Anda sudah tidak sanggup berbagi, jangan dipertontonkan. Makan sedikit. Nah ternyata yang paling banyak melakukan itu
Dia bawa pulang bungkusan rokok ke rumah. Dihisap rokok itu senikmat-nikmatnya di depan istri dan anak-anak dipertontonkan. Ini andung bang dari bang pikir di rumah Edna mengarokok. Anak menghayal Edna mengarokok. Maka mereka coba ajukan proposal. Wah, ambil rokok tu, kata istri. Baik, kata kaya. Ini nak pergi rokok kaya rokok. Menyala di rumah menyala korek. Kenapa? Ini tidak beradab. Maka kalau ingin merokok, jangan pertontonkan di depan istri dan anak-anak. Dan saya sangat yakin, istri yang suaminya merokok itu istri yang paling tabah di dunia. Gede Honda biasa asal makan rokok, jadi dia ini kamu nak bawa mau ada minum dalam punyung ya. Anak mereka ceria, kamu tu ada apa? Mendung Honda tahanan yang tahu. Mereka mentengah dua tak. Jadi nak hedawan dua tak, pedak ya. 4 tak. Gak lagi asap. Kalau berasap itu menunjukkan bahwa mesinnya sudah tidak beres. Tapi ternyata mesin belum berasap, pengemudinya sudah berasap. Itulah hati-hati. Maka kepada para ahli hisab, mohonlah hisapannya itu di luar saja. Kalau memang mau pulang ke rumah, nyo 8 jam di rumah ni. Biasa tidur cibang, maka hisaplah 8 batang sekaligus. Istiqomah dari jamak takdim. Ini air yang musyammas. Mana apa bawa kabar kok ini juga ni? Endung ringgit kalau orang rokok. Yang ketiga, yang pertama air mutlak, yang kedua musyammas, yang ketiga air musta'mal. Dari bahasa Arab, secara bahasa sudah dipergunakan. Secara bahasa air ini sudah musta'mal karena sudah saya pergunakan. Tetapi syariat dia punya standar, harus istilahi, bukan yang lughawi. Maka secara istilah musta'mal itu bukan asal dipergunakan, tetapi sudah pernah dipergunakan untuk membasuh bahagian badan untuk bersuci yang hukum membasuhnya wajib. Apabila tidak wajib membasuhnya, maka tidak musta'mal. Saat kita berwudu, diawali dengan cuci tangan. Cuci tangan ini sunat, tidak menyebabkan air musta'mal. Saat berwudu ada kumur-kumur. Kumur-kumur itu tidak wajib. Airnya belum dianggap musta'mal. Maka dulu di kampung-kampung dibuat bak air yang besar. Itu berabad-abad tak pernah dikuras. Hanya rahmuka dan lepada air hidungnya itu. Kumur-kumur kena dia demo. Nyobat ke perut gak ada. Itu keberkahan di kampung. Kita sekarang sangat bebas. Kumur-kumur tidak menyebabkan musta'mal, padahal sudah digunakan. Kenapa? Karena membasuh mulut tidak wajib. Mana yang wajib? Basuh muka, basuh tangan kanan dan kiri, usap kepala, bukan sapu. Kita sampai kepala pun disapu, maka pakai penyapu. Ini tentang bahasa. Mana bahasa apa yang orang? Dan membasuh kaki kanan dan kiri. Yang wajib itu sekali, yang kedua dan ketiga sunnah. Maka dulu para ulama diarang karena air itu menjadi sesuatu yang langka. Mereka tidak banyak menggunakan air saat berwudu, yang sunnah tetap dapat. Ketika basuh muka itu wajib, airnya sedikit takut musta'mal, maka diambil untuk basuh pertama, tumpah di luar. Tapi tetap untuk basuh 2 dan 3 yang sunnah, airnya tidak tumpah keluar, ditampung dalam bak. Air tetap bisa dipakai. Yang kata musta'mal itu, yang musta'mal yang pertama basuh yang wajib, yang kedua dan ketiga sunnah. Kemudian dilanjut basuh lagi. Basuh yang pertama itu air tumpah keluar. Setelah rata tangannya kena air kanan dan kiri, untuk mendapatkan pahala sunnah basuh kedua dan ketiga, enggak perlu buang air, tinggal tangannya dimasukkan ke dalam wadah.
lebah air. Tiga, dua tuh. Untuk basuh kepala enggak perlu buang air karena kepala tidak disuruh basuh tetapi disuruh usap. Yang penting tangan kita lembab, usap. Maka saat kita tampung air dengan tangan untuk diusapkan ke kepala, bukan airnya itu diusap, tetapi sekedar lembabnya saja baru diusap. Boleh dibasuh, tapi yang disuruh usap. Yang disuruh basuh tidak sah diusap, yang disuruh usap sah dibasuh. Hai dia fikir cukup dah bro dia buat. Dia tunjuk mulai ukran je. Ulai dia tunjuk ukran. Cana ke dalam, mana nak jumpa? Lagi gerak. Tapi untuk yang disuruh basuh tidak sah dengan cara diusap. Maka dulu ketika masih lancar pemberangkatan haji, pada saat bimbingan manasik, sebagian jemaah kata, Ustaz, ada seorang pemateri. Ketika kami bertanya kepada beliau, bagaimana nanti bila sedang tawaf batal wudhu karena bersentuhan kulit suami istri? Oh harus berwudhu lagi. Tapi untuk berwudhu, tempat wudhu terdekat itu jaraknya kita di masjid kecil demi Lumba tadi, tempat wudhunya di toko emas kecil ini. Gede dia ada apa? Nah, memang lebih kecil ini, tapi toko masjid toko gede. Jauh ada keran air zam-zam dengan gelas-gelas plastiknya warna putih. Ini namanya bening, tapi orang Aceh menyebutnya ikuti. Saya nggak tahu yang bisa putih air ini. Bening, jernih. Ambil 2 gelas, seharusnya ini. Tapi Ustadz ini katakan, kalau begitu, bawa sebuah handuk kecil, nanti rendam di dalam air, lalu keluar, lap berwudu, lap muka, lap tangan kanan dan kiri, lap kepala, lap kaki kanan dan kiri. Saya katakan, wudu itu bukan lap, tapi wudu itu basuh, usap dan basuh. Muka dibasuh, tangan dibasuh, kepala diusap, kaki dibasuh, bukan lap. Maka beda lap basuh. Lap itu yang penting ada kain basah, ada air sedikit, lap namanya. Menyuhana kali, ud namanya. Kan orang tua kita dulu punya filosofi, urin hana ud, jauh pelakir tini bapu. Jauh tapi ud, mana ud. Jauh pelakir tini bapu, jauh tapi ud pelakir. Ini menjadi pemahaman yang keliru. Maka ada usap, tidak perlu ada air, yang penting sekedar lembab, jalankan di atas kepala. Terjadi perbedaan mazhab. Kata Imam Malik, basuh kepala, usap kepala sekaligus dengan basuh telinga. Begitu kita usap kepala sampai ke bawah, menuju kemari. Mazhab Malik. Mazhab Syafi'i, bima'in jadidin, dengan air yang baru. Usap kepala, selesai 1, 2, 3, ambil air, baru usap telinga. Bima'in jadid. Tapi telinga itu sunnah. Namun kalau kita tanya ke warga Banda Aceh, coba sebutkan rukun wudu ada berapa? 6 katanya. Apa-apa saja? Basuh muka, basuh tangan, basuh kepala, basuh telinga, basuh kaki, tertib. Ini naik ngomong. Ngongang linyung kita mau rukun. Kenapa? Karena hampir tidak pernah kita berwudu kecuali pasti kita basuh telinga. Padahal basuh telinga, mengusap telinga sunat. Maka yang sunat-sunat itu, untuk kita yakin bahwa itu sunat, seingin apapun melakukannya, sekali-kali tinggalkan, supaya kita tahu bahwa itu sunat. Untuk ada bukunya semua. Maka yang sudah batal wudu, untuk dia wudu, ngebah itu, baik dibahagi itu. Rah muka, rah jaro, lap ulai, rah hati. Baik rah punya, bahina jero beliau. Mau menungti punya lain. Itu lain bang. Ini kalau sekitar untuk basuh sunat, coba tinggalkan sekali-kali. Untuk apa? Bukan untuk tidak mengamalkan sunat, tapi untuk meyakinkan diri kita bahwa pekerjaan itu sunat.
Karena ilmu yang tidak pernah diamalkan tidak akan menjadi ilmu. Itu maksud dasarnya. Maka pekerjaannya basuh. Jadi yang dibasuh muka, tangan, yang diusap kepala, yang dibasuh kaki. Kepala sekedar usap. Nah, ketika membasuh kaki, mereka basuh pertama di luar kaki kanan, basuh kaki kiri di luar. Untuk menghemat air, mendapatkan pahala 2 dan 3, kakinya dimasukkan ke dalam air. Yang cijak memula untuk darah haki di BKBI. Yang kedua kali haki juga kena. Yang cemut kami dulu. Bandung minum kena. Dia tahu dulu kena jauh aku kena jadi kan. Gawatan SOPJ dari pelajaran ucap dulu. Ini sekedar contoh dari masa lalu. Ada hal-hal yang tidak sesuai untuk dipraktek di masa kini. Makanya sekarang prinsipnya adalah walaupun air tersedia banyak, tapi Rasulullah katakan berwudu tidak boleh lebih dari 3 kali. Lebih dari 3 kali makruh. Bukan karena diharap kurang air, tetapi karena sumber daya air walaupun di daerah yang sering banjir itu terbatas. Maka dengan pola konsumsi air kita sekarang ini diprediksi oleh para ahli sekitar 20 tahun yang lalu bahwa manusia di dunia ini akan mengalami krisis air paling telat 100 tahun yang akan datang, paling cepat 50 tahun yang akan datang. Kita buang-buang air, bayangkan air mineral ini kita tinggalkan barunya nah seperempat apa itu. Ini kalau kita beli satuan 5.000, artinya masih tersisa sekitar Rp375 lagi. Kita buang. Basir udah diibahin dia. Ya, dulu kalau di pesantren saya selesai pengajian saya tinggalkan sisa air ini. Itu murid-murid yang perempuan berhamburan ke depan untuk saling mendahului minum sisa gula. Sehuri keberkahan. Khusus yang perempuan, yang laki-laki nggak mau saya ingat nih kira. Khusus yang perempuan, yang bawa belum ya aja dulu untuk mengambil keberkahan. Sekarang jangankan yang laki-laki, bahkan yang perempuan nggak mau. Kenapa? Dia bisa hidup yang dia bisa hidup. Makanya saya setiap kali disuguhkan air ini, saya minum sampai tetes terakhir. Karena kita tidak pernah tahu nilai air itu seberapa. Di tempat kita mungkin kurang, tapi di Yaman, di Suriah, orang akan menghilangkan nyawa untuk dapatkan air sejernih ini. Maka jangan buang-buang air. Dan ketika ada air yang memang sudah tidak layak lagi, mungkin karena terbuka ada perubahan pada bau, saya juga tidak buang. Karena air itu saya masukkan dalam tabung untuk membasuh mobil wiper. Karena kalau air mineral ini dia tidak ada bercak-bercak di kaca. Kalau air biasa dia akan bercak di kaca. Gunakan air semaksimal mungkin, jangan buang-buang air. Maka hadirin dan teman-teman sekalian ya, rahmatullah, karena waktu pula sudah tiba saatnya memandang azan Isya. Kita padakan kajian sampai di sini, insyaallah